Selamat datang di Titik Ilustrasi. Temukan dunia kreatif penuh warna di sini. Kami berbagi ilustrasi, inspirasi, dan edukasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Titik Ilustrasi, tempat kreativitas dimulai. Arman adalah seorang supir truk pengangkut barang di daerah perbukitan Sumatera. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang selalu berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Meski sering harus berkendara melewati jalanan yang curam dan licin, ia selalu percaya bahwa keselamatan adalah yang utama. Suatu hari, ia mendapatkan tugas untuk mengangkut bahan bangunan ke desa terpencil yang berada di kaki gunung. Jalan menuju desa itu terkenal berbahaya, dengan tikungan tajam dan jurang yang menganga di sisi jalan. Namun, Arman yang sudah berpengalaman tetap berangkat dengan penuh keyakinan, sambil memastikan bahwa rem truknya dalam kondisi prima. Hari itu, hujan turun deras, membuat jalanan semakin licin. Saat melewati sebuah tikungan tajam, tiba-tiba truknya kehilangan kendali. Ban belakang tergelincir, dan truk mulai meluncur ke arah jurang. Dalam hitungan detik, Arman berusaha memutar setir dengan sekuat tenaga sambil menginjak rem, tetapi gravitasi lebih kuat dari usahanya. Truknya terjun ke dalam jurang. Yang mengejutkan, ketika Arman membuka mata, ia menemukan dirinya tergantung di sabuk pengaman, tubuhnya terjepit di antara kursi dan dashboard. Truknya terhenti di sebuah pohon besar yang tumbuh di sisi jurang, hanya beberapa meter dari dasar jurang yang dipenuhi bebatuan tajam. Dengan napas terengah-engah, Arman menyadari bahwa ia masih hidup, meski tubuhnya terasa sakit akibat benturan. Ia mencoba mencari ponselnya untuk meminta bantuan, tetapi ponselnya hilang entah kemana. Ia harus mencari cara untuk keluar dari truk yang nyaris hancur dan mencari pertolongan di tengah hujan lebat dan gelapnya malam. Arman berusaha keras untuk melepaskan sabuk pengamannya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya berhasil membukanya, tetapi gerakannya membuat truk sedikit bergoyang. Jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa truk bisa jatuh kapan saja jika ia tidak segera keluar. Ia merangkak perlahan, mencoba mencari celah di pintu yang remuk akibat benturan. Setelah beberapa menit berjuang, ia berhasil memaksa pintu itu terbuka. Dengan hati-hati, ia merangkak keluar dari truk dan berpijak pada dahan pohon yang menopang kendaraannya. Namun, tantangan berikutnya menanti, bagaimana ia bisa turun dari pohon besar ini? Arman memperhatikan sekeliling. Dalam gelap, ia melihat ranting-ranting yang bisa digunakannya untuk turun. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai memanjat, dahan demi dahan. Tubuhnya yang sudah lemah karena benturan terus dipaksa bekerja. Beberapa kali ia hampir terpeleset, tetapi tekadnya untuk selamat lebih besar dari rasa takutnya. Setelah sekitar 20 menit yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya berhasil mencapai tanah. Ia jatuh terduduk, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak. Tapi ia tahu ia tidak bisa diam terlalu lama. Udara dingin, hujan yang terus mengguyur, dan luka-luka di tubuhnya bisa membahayakan jika ia tidak segera menemukan bantuan. Arman berdiri dengan tertatih-tatih, mengandalkan cahaya samar dari senter kecil yang ia temukan di sakunya. Ia mulai menyusuri jalur setapak di hutan, berharap bisa menemukan jalan kembali ke perkampungan. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya suara hujan dan gelegar petir yang sesekali terdengar. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Arman mulai merasa putus asa. Kelelahan dan rasa sakit hampir membuatnya menyerah, hingga tiba-tiba ia melihat cahaya kecil dari kejauhan. Ia tidak tahu apakah itu rumah penduduk atau kendaraan, tetapi ia tahu itu adalah harapannya. Dengan sisa tenaganya, Arman berlari menuju cahaya itu. Ketika ia sampai, ia terkejut menemukan sebuah pondok kecil dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan perapian. Lelaki itu, yang bernama Pak Harun, adalah seorang penjaga hutan yang tinggal di sana sendirian. Pak Harun segera membantu Arman, membersihkan lukanya, dan memberinya pakaian kering. Setelah mendengar cerita Arman,
Pak Harun berjanji akan membantunya kembali ke desa keesokan harinya. Namun, malam itu, Arman merasa ada sesuatu yang aneh di pondok itu, seolah-olah ada rahasia besar yang belum terungkap. Malam itu, Arman duduk di dekat perapian sambil menggigil, bukan hanya karena dingin tetapi juga karena firasat aneh yang menyelimuti dirinya. Pak Harun terlihat ramah, tetapi pondok itu terasa terlalu sunyi, terlalu rapi untuk seseorang yang tinggal sendirian di tengah hutan. Setelah memberikan Arman secangkir teh hangat, Pak Harun duduk di sudut ruangan. Matanya menatap Arman dengan penuh perhatian. "Kamu beruntung, Nak," kata Pak Harun dengan suara serak. "Tidak banyak yang bisa selamat dari jalan itu. Sudah banyak nyawa yang hilang di jurang itu." Arman mencoba tersenyum, tetapi kata-kata Pak Harun membuatnya semakin resah. "Pak, apa maksudnya banyak yang hilang? Memang sering ada kecelakaan di sana." Pak Harun mengangguk pelan. "Bukan hanya kecelakaan. Ada yang bilang, tempat itu terkutuk. Banyak yang bilang mereka melihat sesuatu di jalan itu sebelum mereka tergelincir. Makhluk besar dengan mata merah. Tapi aku tidak tahu pasti, Nak. Aku cuma penjaga hutan." Arman merasa tengkuknya meremang. Ia teringat kilasan singkat saat truknya tergelincir, seperti ada bayangan besar di tengah jalan. Namun, ia mengusir pikirannya, menganggap itu hanya ilusi akibat hujan deras dan rasa panik. Malam semakin larut, dan Pak Harun menyarankan Arman untuk beristirahat. Ia menunjuk ke sebuah kamar kecil di sudut pondok. Arman berterima kasih dan masuk ke kamar itu. Namun, saat ia mencoba tidur, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Awalnya hanya seperti angin berdesir, tetapi perlahan berubah menjadi suara langkah berat, seperti sesuatu yang besar sedang berjalan di sekitar pondok. Arman mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela kamar. Arman membeku. Dengan napas tertahan, ia menoleh ke arah jendela. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala. Arman segera melompat dari tempat tidur dan keluar dari kamar, menemui Pak Harun yang tampak tenang di ruang utama. "Pak, ada sesuatu di luar. Mata merah, besar. Itu benar-benar nyata." Pak Harun menatapnya dengan tenang, tetapi sorot matanya berubah dingin. "Aku tahu, Nak. Makhluk itu selalu datang setiap kali ada yang tersesat di sini." Arman mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak Harun tersenyum samar, tetapi kali ini senyumnya terasa mengancam. "Kadang-kadang, keselamatan itu ada harganya, Arman. Dan kamu belum membayarnya." Arman merasa tubuhnya kaku. Kata-kata Pak Harun menggema di kepalanya, seakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada kecelakaan yang baru saja ia alami. Ia menatap lelaki tua itu, mencoba mencari jawaban di balik sorot matanya yang kini terlihat dingin. "Bayar apa, Pak?" Suara Arman terdengar gemetar. "Saya cuma ingin selamat. Saya nggak minta apa-apa." Pak Harun berdiri perlahan, tubuhnya yang bungkuk kini tampak lebih tegap, seolah ada kekuatan misterius yang menyelimuti dirinya. "Kamu memang nggak minta apa-apa, Nak. Tapi tempat ini punya aturan. Nyawamu selamat dari jurang, artinya ada yang menuntut gantinya." Sebelum Arman sempat merespons, suara ketukan keras terdengar di pintu pondok. Arman melangkah mundur, sementara Pak Harun tetap berdiri di tempatnya, seolah menunggu sesuatu. Ketukan itu berubah menjadi gedoran, seperti ada makhluk besar yang ingin masuk. Pak Harun berbalik dan menatap Arman tajam. "Kamu harus pergi sekarang, Nak. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambilmu." Arman bingung. "Tapi kemana? Ini di tengah hutan. Saya nggak tahu jalannya." Pak Harun mendekat dan menyerahkan sebuah obor kecil yang menyala. "Ikuti cahaya ini. Jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar atau lihat. Kalau kamu berhasil keluar dari hutan sebelum obor ini padam, kamu selamat." Arman merasa ragu, tetapi ketakutan memaksanya menerima obor itu.
Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berlari keluar dari pondok, menerobos kegelapan hutan. Hujan sudah mereda, tetapi suara angin dan dedaunan yang bergesekan menciptakan suasana mencekam. Ia berlari sekuat tenaga, mengikuti jalan setapak yang diterangi oleh obor. Namun, suara langkah berat mulai terdengar di belakangnya. Napasnya memburu, dan keringat bercucuran di wajahnya meskipun udara dingin menusuk tulang. "Jangan menoleh, gumamnya berulang kali. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi raungan mengerikan, seperti makhluk yang sangat marah. Arman hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia terus berlari. Cahaya obor semakin meredup, membuatnya panik. Saat cahaya obor hampir padam, Arman melihat sesuatu di depan, jalan beraspal. Itu pasti jalan utama yang menghubungkan desa-desa di kaki gunung. Dengan sisa tenaganya, ia berlari lebih cepat, hingga akhirnya keluar dari hutan dan jatuh terduduk di pinggir jalan. Ketika ia menoleh ke belakang, hutan itu kembali sunyi. Tidak ada suara langkah berat, tidak ada mata merah yang mengejarnya. Namun, ia melihat obor di tangannya telah sepenuhnya padam. Tak lama kemudian, sebuah truk kecil melintas dan berhenti. Sopirnya, seorang pria muda, menurunkan kaca dan bertanya, "Pak, kenapa sendirian di sini malam-malam? Butuh tumpangan?" Arman, yang masih terengah-engah, hanya bisa mengangguk. Ia naik ke truk itu tanpa banyak bicara, tetapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Pak Harun? Dan apa yang membuat makhluk itu berhenti mengejarnya? Saat truk melaju menjauh, Arman menatap ke arah hutan yang kini tampak tenang di bawah sinar bulan. Namun, ia tahu, sesuatu yang gelap dan berbahaya masih bersembunyi di dalam sana. Arman duduk di dalam truk, tubuhnya lelah dan pikirannya berkecamuk. Sopir truk, seorang pria bernama Budi, mencoba mengajaknya berbicara, tetapi Arman hanya menjawab seperlunya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Setelah beberapa jam perjalanan, Budi menurunkannya di sebuah rumah sakit kecil di desa terdekat. Dokter dan perawat segera memeriksa luka-lukanya. Saat mereka bertanya bagaimana ia bisa terluka, Arman hanya berkata bahwa ia mengalami kecelakaan truk. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Setelah beberapa hari dirawat, Arman akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, pikiran tentang Pak Harun dan makhluk bermata merah itu terus menghantui malam-malamnya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah-olah hutan itu masih memanggilnya. Arman mencoba melanjutkan hidupnya. Ia kembali bekerja sebagai supir, tetapi selalu menghindari rute yang melewati jalan berbahaya itu. Namun, kabar tentang kecelakaan di jurang itu terus bermunculan. Setiap kali ia mendengar berita tersebut, ia teringat pada Pak Harun dan ucapan misteriusnya tentang harga yang harus dibayar. Suatu malam, setelah berbulan-bulan berlalu, Arman menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kerabat korban kecelakaan di jurang itu. Orang tersebut meminta bantuan Arman untuk menceritakan pengalamannya, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Setelah banyak pertimbangan, Arman memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Ia ingin mencari jawaban, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga korban lainnya. Ketika ia tiba di hutan, suasana terasa berbeda. Pondok Pak Harun tidak lagi terlihat, seolah-olah menghilang begitu saja. Namun, Arman menemukan tanda-tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana, jejak kaki, sisa-sisa perapian, dan sebuah buku tua yang tergeletak di tanah. Buku itu penuh dengan catatan dan gambar. Ada sketsa makhluk bermata merah, peta hutan, dan catatan tentang kecelakaan yang terjadi di jalan itu selama bertahun-tahun. Salah satu halaman terakhir berisi pesan singkat. Hutan ini tidak memilih sembarangan. Setiap nyawa yang diselamatkan adalah nyawa yang dibayar. Jangan kembali jika kau ingin hidup. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Ia menutup buku itu dan memutuskan untuk meninggalkan hutan secepat mungkin. Namun, saat ia berjalan menjauh,
ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Dengan napas tercekat, Arman berbalik. Di kejauhan, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala, tetapi kali ini makhluk itu hanya berdiri diam, seolah mengawasinya pergi. Arman tidak menunggu lebih lama. Ia berlari menuju mobilnya dan melaju meninggalkan hutan. Kali ini, ia bersumpah untuk tidak pernah kembali. Setelah kejadian itu, Arman mencoba melanjutkan hidupnya dengan tenang. Namun, ia tidak bisa melupakan pesan dalam buku tersebut. Ia menyadari bahwa bukan hanya nyawanya yang terselamatkan, tetapi juga ada sesuatu yang hilang, mungkin sebagian dari dirinya sendiri. Hutan itu tetap menjadi misteri, tetapi Arman tahu satu hal, tempat itu memiliki aturan yang tidak bisa dilanggar. Dan siapapun yang mencoba memahaminya akan membayar harga yang lebih besar. Tamat.